Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 20030300116, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Bab yang pertama, latar belakang. Dengan catatan sejarah perkembangan disiplin, ilmu mereka, para sarjana dan ilmuwan mengalami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Tak heran, minat terhadap sejarah menjadi sebuah ilmu tumbuh saat yang terakhir berkembang. Dan itu didirikan untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Sejarah sosiologi sendiri soal masalah sampingan, melainkan serius masalah dengan cara metodologis yang sama, termasuk kuantitatif sebagai yang di masalah sosial. Belakangan ini, kajian sosiologis historis dalam literatur sosiologi semakin meningkat. Bab yang kedua, pembahasan. Yang pertama, dari filsafat sosial ke sosiologi. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin terjadi layanan dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Yang kedua, premis sosial dan kelas sosiolog. Kelahiran sosiologi juga merawat dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosial filsafat, pencerahan mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya. Yang ketiga, Auguste Comte dan origin positif sosiologi. Auguste Comte, pendiri positisme dalam filsafat dan sosiologi.
lahir di Montpellier pada 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pengaturan struktur kelas baru masyarakat perubahan yang sering terjadi bentuk kekuatan politik. Direktori Konsulat Malcolm Pemulihan Revolusi 1830, Monarki Juli Revolusi 1848, Republik Kedua, dan kedua adalah tongkat politik utama periode tersebut, sejalan dengan pertumbuhan fail, kekuasaan, dan kekuasaan borjuis, kemiskinan, dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Yang keempat, klasifikasi ilmu pengetahuan. Ketika mengembangkan klasifikasi sainsnya, Comte mendasarkan dirinya pada tanggap atribut. Pertama-tama, dia membagikannya menjadi abstrak dan beton. Yang pertama, belajar hukum kategori fenomena tertentu. Yang terakhir, menerapkan hukum ini ke bidang partisial biologi, misalnya apakah ilmu kehidupan abstrak secara umum dan kedokteran adalah ilmu yang konkret. Terapan hukum ilmu biologi. Yang kelima, statistika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statistika sosial dan dinamika sosial. Itu pertama keberadaan dan hukum fungsi sistem sosial. Yang terakhir, hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statistika sosial adalah teori sosial, ketertiban, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai total organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa mewujudkan dalam kesatuan. Konsepsi itu ditunjukkan secara langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai kontrak produk antar individu. Yang keenam, dinamika sosial. Comte menyatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori kemajuan sosial dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dan keberagaman dalam bentuk konkret perkembangan sejarah. Ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Menurut kemajuan berarti perkembangan sepanjang garis menaik, meskipun dalam mencoba membangun konsep kemajuan dari ikatan dan nilai-nilai metafisik, ia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa meningkatkan
atau meningkatkan sains tulisnya tidak menjawab apakah kemajuan sosial itu juga kemampuan moral, meskipun dia sendiri yakin akan hal itu. Bab ketiga, kesimpulan. Peran Comte dalam sejarah sosiologi sangat kontradiktif, memiliki hampir sepenuhnya mensitensis banyak ide utama ilmu sosial pada masanya. Ia mengarahkannya untuk melawan pendekatan spekulatif abstrak untuk kehidupan sosial dan konsepsi teologis. Banding menjadi positif pengetahuan, pengakuan atas sejarah yang diatur oleh hukum, perhatian pada studi sosial dan struktur masyarakat, semua memiliki pengaruh yang kuat pada masanya di perkembangan ilmu sosial. Sekian dari saya, terima kasih.